Pernah tidak kita merasa sedih, marah, ataupun kecewa, dan kita mengatasi perasaan ini dengan makan? Ini dikenal dengan emotional eating. Kali ini kita akan membahas tentang emotional eating bersama Ibu Herta Kristabel Hambali, pelaku psikolog dari Bethsaida Hospital, dalam acara Dr. Stall. Hai Ibu Herta, apa kabarnya? Gimana nih Bu, liburannya kemana aja nih? Oke, senang banget ya habis liburan kita. Cuma mungkin kayaknya saya nggak begitu berasa liburannya, ya berasa. Tapi memang Bu. masuk. Ya. Masuk juga kan, gue masuk. Saya yang mau cuti bingung mau kemana ya Bu? Oke, ya banyak kan di rumah aja sama keluarga, karena mungkin liburan pendek ya. Iya. Semoga teman-teman juga menghabiskan liburannya dengan menyenangkan. Baik, Ibu, hari ini kita akan membahas tentang emotional eating. Boleh diinfokan ya Bu, untuk sahabat Bethsaida yang ada di rumah, emotional eating itu apa sih Bu? Emotional eating sebetulnya mengacu kepada pola makan untuk mengurangi stres atau mengurangi ketidaknyamanan secara emosional. Contohnya saat lagi bete, saat lagi sedih, saat lagi marah, kita cenderung mengkonsumsi makanan yang membuat kita senang. Nah, sering disebut sebetulnya stress eating atau comfort eating karena memang tujuannya bikin kita lebih nyaman. Nah, banyak kan justru kadang-kadang emotional eating itu makannya justru mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Karena dia ya justru bikin dia lebih nyaman, lebih tenang supaya lupa gitu loh, atau sekedar meninggalkan rasa ketidaknyamanan secara emosional. Berarti Bu, yang disebut dengan emotional eating ini bukan hanya dilihat dari jenis makanannya apa. Misalnya dia khusus mengkonsumsi yang manis atau yang pedas, berarti dilihat dari jumlah yang dimakan itu apakah banyak atau tidak ya Bu ya? Oke, sebetulnya mengacunya kepada apa sih? Mengacunya kepada tujuan pada saat kita makan. Kalau tujuannya akhirnya membuat kita nyaman karena perasaan emosional ataupun karena lagi stres, nah itu yang disebut emotional eating. Nah, bisa memang jumlahnya banyak atau jumlahnya sedikit tapi sering, itu juga bisa. Terus bisa juga memang makanan-makanan tertentu. Nah, kita mesti lihat kalau di psikolog kita bilang ada frekuensinya, seberapa sering, durasinya dalam kurun waktu berapa lama, dan intensitasnya tadi banyak atau sedikitnya. Itu yang perlu kita lihat sambil mengukur ini termasuk masih oke, normal, sehingga nggak ada terganggu atau justru mengganggu secara kesehatan tentunya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya Bu ya, makanan-makanan tertentu. Nah, di sini boleh diinformasikan nggak Bu, makanan apa saja yang bisa dimakan pada saat kita mengalami emosional atau stres? Oke, biasanya yang pastinya makanan enak ya. Enak itu maksudnya apa sih? Biasanya kategorinya yang manis, yang berlemak dan tinggi karbohidrat. Sehingga membuat kita itu meningkatkan suasana hati, membuat kita senang. Tapi itu kan sebetulnya kenyamanan jangka pendeknya. Karena secara jangka panjang pastinya makanan yang tadinya kita sebut itu kan nggak baik buat kesehatan, apalagi terus-menerus dimakan gitu dengan waktu yang jangka panjang. Tapi ada beberapa kasus sebetulnya makan makanan yang arahnya itu menyakiti. Penyakit itu apa sih? Misalnya kayak makanan pedas banget, makanan yang asem banget, itu salah satu contoh-contohnya. Kenapa saya bilang menyakiti? Karena ada beberapa kasus pada saat dia makan, dia mencari supaya sensasinya itu ada di mulutnya. Sehingga dia lupa sejenak ataupun nggak berasa lagi tuh ketidaknyamanan emosionalnya. Jadi itu sebetulnya cara dia itu lari gitu, avoid dari masalahnya atau dari stresnya atau dari perasaannya, sehingga dia cari makanan-makanan yang stimulasi. Tapi ada beberapa juga, kalau kita ngomongin manusia kan banyak ya faktornya. Ada beberapa juga memang sengaja ini dilakukan untuk menyakiti diri. Nah, itu bisa secara sadar ataupun bisa secara tidak sadar. Apa sih Bu kira-kira pemicunya sehingga kita emosi dan mengalihkan ke emotional eating tadi? Oke,
Secara umum kan kalau kita nggak nyaman gitu ya, secara lagi stres atau lagi bete atau lagi kesel, kita kan sebetulnya berusaha mencari bagaimana nih supaya kita balik lagi, nyaman lagi, enak lagi gitu kan, moodnya oke lagi. Nah sebetulnya itu banyak faktornya. Dengan kita ngerasa nggak nyaman, salah satu caranya justru kita itu makan. Nah itu yang akhirnya pelan-pelan jadi emotional eating. Karena sebetulnya saat kita makan yang enak, itu kan membuat hormon kita itu ada dopamin yang keluar. Dan itu membuat kita lebih nyaman. Memang secara penelitian itu bisa dikasih tahu gitu, bisa dijelaskan. Tapi dari sisi psikologi, kita juga ngelihatnya perspektifnya adalah oke, saat kita nggak nyaman dan saat kita misalnya nggak oke moodnya, kita itu berusaha mengisi kekosongan secara emosional. Contoh ada beberapa orang bahkan emotional eating saat dia kesepian. Nah, pada saat mengisi kekosongan itu kayak makan itu kayak seolah-olah mengisi. Itu salah satu perspektif psikologi, kita pakai metaforanya, kita pakai seolah-olah itu saat makan sebetulnya kita ngisi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bicara ada enggak masa kecilnya, traumanya, atau misalnya kejadian masa kecil, bisa banget. Contohnya pada saat kita kecil, kalau lihat gitu ya, mungkin beberapa kali kita mengalami, kan ada ya anak-anak pada saat marah, pada saat sedih, jadi kita dikasih makan gitu, dikasih snack sama orang tuanya, dikasih snack mungkin sama pengasuhnya. Jadi dia merasa akhirnya dari anak sampai dewasa belajar kalau kita lagi marah, kalau lagi kita lagi nggak oke, kita lagi sedih, makanan itu bisa membantu loh gitu. Nah padahal harusnya tidak seperti itu pastinya. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana proses kita belajar dari kecil, bagaimana sebetulnya kita melihat sisi emosi kita itu dan jangan-jangan kita mengisi kekosongan itu. Atau tadi kita salah satu cara kita memang untuk menghilangkan rasa nggak nyaman itu ya makan. Nah itu salah satu faktor-faktornya yang bisa kita lihat dan kita refleksikan gitu ke diri kita. Nah saya kan sering nih dengar yang namanya yaudah kalau kita stres kita makan yuk, makan enak ya. Bu. Nah tapi kan kita kurang paham ya Bu apa dampaknya sendiri kepada kesehatan kita. Boleh Bu diinformasikan kepada sahabat Betsaida? Oke. Nah emotional eating memang cukup sering terjadi. Jadi memang ini tuh cukup umum gitu loh. Kita bisa ngelihat di sehari-hari kita. Dengan pembelajaran yang tadi pada saat kita kecil, pada saat akhirnya mungkin kita ngelihat orang-orang sekitar kita juga melakukan hal yang sama, kita perlu paham loh, kita perlu sadari dampaknya buat kesehatan kita. Pertama adalah dampaknya pastinya ke kesehatan fisik dulu nih. Berat badannya, komposisi artinya komposisi lemak dan ototnya, nggak cuma berat badan ya. Terus masalah-masalah kesehatan karena mengkonsumsi berlebihan makanan-makanan yang misalnya mengandung kolesterol yang tinggi atau lemak jenuh yang tinggi. Nah secara psikologis apa? Justru pada saat kita makan banyak dengan cara seperti itu, mungkin akhirnya kita ngerasa bersalah, kita ngerasa malu, kita merasa nggak nyaman sama diri kita. Nah itu tuh yang biasanya jadi pola yang nggak sehat. Bayangin gitu ya, kita stres, kita makan, justru setelah makan kita ngerasa bersalah, balik lagi tuh ke stres. Itu yang menjadi pola yang biasanya lama-kelamaan jadinya ke arah gangguan makan. Nah itu yang perlu kita hati-hati, artinya kita bisa ngelihat masalah fisiknya, psikologisnya dari mulai perasaan malu, merasa bersalah, nggak nyaman sama tubuh sendiri, sampai ke arah gangguan makan. Baik, artinya kalau misalnya pun kita sudah mengkonsumsi makanan tadi ya Bu, alih-alih kita mengalihkan dari stres, ternyata itu kan berdampak sangat tidak bagus ya untuk kesehatan. Nah, gimana sih Bu cara mengatasi ini sendiri? Oke, nah mungkin kalau teman-teman nonton ini, sahabat Betsaida nonton ini, kan pertanyaannya adalah saya udah melakukan itu nih, atau saya ngelihat teman-teman sekitar saya melakukan ini nih, apa yang bisa saya lakukan? Pertama adalah coba deh kita refleksi. Apa sih makna makanan buat kita? Oh, makanan itu misalnya membuat kita jadi enjoy, jadi senang. Oh, makanan itu pelipur lara gitu ya. Supaya nggak sedih makan aja. Nah,
kita sadari dulu persepsi kita yang mungkin keliru dari makanan. Sehingga setelah itu kita bisa apa sih? Kita bisa belajar mendefinisikan ulang sebenarnya makanan untuk apa sih secara lebih positif. Contohnya makanan itu justru sebagai hadiah buat diri saya, sehingga ini perlu yang sehat nih. Atau saya itu makan itu untuk hidup saya lebih baik secara kualitas. Itu akan membantu bagaimana kamu memiliki persepsi baru terhadap makanan. Yang kedua adalah, langsung ketiga nih. Kedua adalah memahami waktu kita makan dan apa yang kita makan. Kita bisa lihat kapan aja sih kita makan. Kita bisa tulis, oh ya misalnya jam 8 pagi sarapan. Terus jam 12 baru makan siang. Nah kita bisa lihat nih. Tapi kalau orang yang emotional eating mungkin jadi polanya nggak teratur atau terlalu banyak biasanya. Nah jadi kita bisa tahu sebetulnya yang betul-betul tubuh kita lakukan, yang betul-betul tubuh kita perlukan itu apa. Jadi bisa lihat pola makannya. Yang ketiga adalah menyadari. Kalau kita ngomongin emosi, pasti kita menyadari emosi kita sendiri. Jadi kita bisa lihat nih udah waktunya, terus makanan yang kita konsumsi dan emosi kita saat itu. Misalnya pada saat makan siang emosinya biasa aja. Tapi pada saat misalnya sore lagi marah, terus kita makannya banyak, kita tulis makan apa aja juga bisa gitu. Dan kita bisa lihat evaluasi sebetulnya seperti apa sih pola makan kita. Nah tentunya setelah itu bisa apa? Kita bisa belajar buat tidak impulsif. Artinya pada saat marah, pada saat kesel, kita nggak langsung nih lari ke makanan, tapi ada jedanya buat pastinya menenangkan diri dan coping stres. Selanjutnya apa sih? Kita belajar buat sebetulnya memahami kebutuhan tubuh kita. Kalau nggak bisa sendiri gimana? Mulailah dari ke dokter gizi. Itu sangat-sangat pastinya membantu karena kita jadi belajar pola hidup yang sehat dan belajar juga sebetulnya kalori yang kita butuhkan itu apa. Tapi dokter gizi biasanya pun kerjasama. Kalau emotional eating berarti kan ada faktor emosi. Nah itu yang menjadi peran psikolog. Jadi kamu boleh coba saran-saran tadi yang saya katakan, tapi boleh banget nggak sendiri gitu. Tapi benar-benar dibantu oleh ahli kesehatan di bidangnya yang memang expert untuk emotional eating. Baik Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya untuk coping stresnya itu dari psikolog. Nah gimana sih Bu cara mengatasinya? Oke, nah tadi kan dikatakan sebetulnya kita bisa dari dua sisi loh. Dari segi gizinya dulu atau dari segi emosionalnya dulu dari psikolog. Nah gimana sih sebetulnya kalau ngomongin emotional eating, kan tadi seperti dijelaskan kita itu kayak lari atau menghindari stresnya dengan makanan. Sebetulnya stresnya itu harus diapain? Pertama adalah belajar buat tahu dulu apa sih trigger atau pemicu stres kamu. Itu penting. Yang kedua adalah kita belajar buat saat emosi bukan makan, tapi kita mengekspresikan emosinya. Dengan boleh nyanyi-nyanyi, journaling, ataupun misalnya cerita ke teman, itu boleh banget gitu. Atau misalnya kasih waktu juga gitu buat tadi ada jeda sehingga kasih waktu buat kamu lebih menenangkan diri. Sehingga selesai itu kita fokus kepada solusinya. Artinya saya stresnya karena kerjaan nih, banyak deadline-nya misalnya gitu. Kita boleh ekspresiin, boleh marah-marah sendiri dulu gitu. Setelah itu ada waktu tenang dan fokus, oke, solusinya apa ya? Saya mungkin bikin jadwal, saya mungkin sekarang bikin prioritasnya mana yang perlu dikerjakan. Sehingga itu membantu kamu. Terus makannya gimana? Artinya bisa loh sebetulnya bertahap. Oke, setiap kali saya kesel, saya marah, saya tetap ada makannya, tapi porsinya dikurangin dan ganti makan makanan lebih sehat. Contohnya lebih banyak buah dan sayur. Jadi pada saat mungkin nyemilnya tadinya gorengan, sekarang cari yang sesuatu yang buah tapi ada tekstur garingnya. Itu membantu transisi kamu, membantu sebetulnya pola makannya jauh lebih sehat gitu. Baik, kalau misalnya nih kita di lingkungan kita nih ada yang mengalami seperti itu, kira-kira apa sih Bu yang bisa kita bantu
Pertama adalah sebagai teman kita bisa bantu tanyakan sebenarnya apa sih yang bikin stres. Itu membantu kita sebagai teman itu tahu gitu triggernya, pemicunya dari teman kita apa, dan membantu teman kita menyadari sebetulnya apa yang bikin dia stres. Dan saat stres tadi mungkin diajak biasanya makan gitu, udahlah jangan stres, kita makan aja. Nah, coba cari aktivitas yang lebih sehat. Contohnya, oh ya udah kita nggak usah makan, kita ajak dia jalan-jalan, atau justru olahraga bareng, atau kalaupun ke kafe gitu, walaupun ke restoran, makan yang lebih sehat. Itu kan bantu sebetulnya transisinya, misal, oh ya bantu sebagai pendengar yang lebih baik, bantu oh ya udah dengerin aja cerita dia, tapi kan nggak harus sambil makan makanan yang banyak ataupun tidak sehat. Tapi bisa pilih tempat-tempat yang justru menyediakan untuk yang pilihan yang lebih sehat. Yang terakhir adalah bantu sarankan ke profesional. Ini penting karena kalau kita bicara pola makan itu bisa jadi lama-lama kan habit dan kebiasaan. Itu yang akhirnya membuat nggak sehat. Jadi sarankan untuk ke profesional. Boleh misalnya ke psikolog. Boleh mulai dari oh yaudah dokter gizi dulu buat dia sih tahu kira-kira kalori dia, kebutuhannya, pola makan sehat, boleh banget gitu. Jadi sarankan ke profesional seperti psikolog ataupun dokter gizi. Baik Bu, berarti dari yang Ibu jelaskan tadi penting banget ya Bu kita untuk bisa mengelola emosi kita tadi sehingga tidak menjadi emotional eating. Betul banget. Ya. Kira-kira ada pesan gak nih Bu untuk sahabat Bethsaida yang ada di rumah? Oke, buat sahabat Bethsaida yang ada di rumah, penting loh buat kita sebetulnya mengenali emosi kita dan bagaimana mengelola emosi kita secara sehat. Sehingga kita tidak mengalihkan ke perilaku-perilaku yang justru merugikan kesehatan kita, salah satunya emotional eating. Atau balik lagi ke tadi, kita justru mengkonsumsi makanan pada saat kita stres dan itu justru berdampak ke kesehatan kita ataupun justru ke kesehatan mental kita. Jadi buat sahabat Bethsaida yuk mulai kenali emosi kita sendiri dan bagaimana dampaknya terhadap pola makan. Sehingga kita bisa belajar buat meningkatkan kesehatan dan pola makan yang lebih sehat dan lebih baik. Itu dia tadi beberapa penjelasan tentang emotional eating bersama Ibu Herta Kristabel Hambali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi sahabat Bethsaida yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau konsultasi langsung di Bethsaida Hospital. Ikuti terus informasi seputar kesehatan lainnya dengan like dan subscribe channel Bethsaida Hospital. Salam sehat, Bethsaida bersamamu.